Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah kajian malam Ahad nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur urang sadaya tiasa silaturahim, tiasa bermajelis, mudah-mudahan ieu janten wasilah kang urang sadaya dalam dina raraga ngiatkeun keimanan urang sadaya. Salajengna sakumaha biasa materi nu disampaikan terkait sirah nabawiyah, pelajaran sirah nabawiyah, termasuk ilmu atau napi materi anu penting kanggo urang diantawisna kanggo ngiatkeun iman, kanggo memperjelas naon-naon anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukeun sebagai petunjuk kanggo urang sadaya dina ngajalankeun agama Islam. Istilah aya mengikuti sunnah, aya jargon kembali kepada sunnah. Sunnah itu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu akan diketahui ketika kita memahami perjalanan sejarah Rasulullah SAW. Janten sunnah teh sanes dina bab ubudiyah atau napi ibadah mahdoh wae. Jadi ada sunnah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah dalam beribadah, sunnah dalam bermuamalah, kemudian sunnah dalam berjinayah. Jadi urusan pribadi kedah nyunah, urusan keluarga kedah nyunah, urusan masyarakat, negara, bisnis, ekonomi, sadaya kedah nyunnah nuturkeun naon-naon anu dilakukeun ku Rasulullah, dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana ngiatkeun bahwa salah satu pertarosan di alam kubur anu bakal ditaroskeun ku malaikat teh tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, pami kapungkur ketika dikubur hiji jalmi, ida kubiro ahadukum, apabila dikubur seseorang dari antara kalian, maka akan datang dua malaikat, naon warna hitam dan aswadani ajrokoni. Datang dongkap dua malaikat naros. Diantawis pertarosana setelah manrobuka mandinuka, termasuk apa yang kamu ketahui tentang orang ini, maksudnya tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau dia beriman, maka dia akan menjawab, si ahli kubur itu akan menjawab, dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan bisa menjawab. Bagi orang yang bisa menjawab, maka akan dilapangkan kuburnya 70 kali 70 hasta. Sementara orang yang tidak beriman dan tidak menjawab tentang bagaimana Rasulullah SAW, maka disempitkan. Nah, sehingga di antara landasan pentingnya memahami sirah perjalanan Rasulullah SAW adalah itu beberapa landasan, termasuk bagian, berarti masuk bagian daripada akidah, keimanan. Jelasnya dina rukun dina syahadat ge
syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, termasuk bagaimana konsekuensi mengikuti atau konsekuensi daripada syahadat Muhammadar Rasulullah itu mengikuti sunnah jejak langkah Rasulullah. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kamari masuk terus lebet karena pembahasan tantangan dakwah. Jadi Rasulullah SAW aya fase dakwah, sanes dakwah sembunyinya. Jadi para ahli mengoreksi gitu. Jadi dakwah itu hakikatnya harus terang-terangan. Tapi ada istilahnya secara strategi, itunya dalam kondisi lemah boleh dakwah itu dipilih jalmi-jalmi anu kira-kira pingan dukungan ya. Eta heula sebelum terang-terangan. Memang tahapan dina sejarah perintah ti Allah oge bertahap. Pertama dakwah secara terbatas. Maka Rasulullah SAW membatasi dakwah hanya kepada orang-orang dekat. Di antaranya Abu Bakar, sahabat dekatnya, dan Abu Bakar kemudian merekrut para saudagar. Kemudian ada kalangan muda Ali bin Abi Thalib, kalangan perempuan Khadijah, sampai dalam jangka waktu 3 tahun terrekrutlah 60 orang lebih kalangan sahabat dari berbagai kalangan, dari saudagar sampai budak, para hamba sahaya direkrut melalui dakwah terbatas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat perintah yang memerintahkan supaya dakwah itu terang-terangan. Tidak dibatasi, tidak membatasi orang-orangnya. Maka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian di ayat yang lain fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Nah, ini dalam surat Asy-Syu'ara disampaikan perintah memberikan peringatan atau berdakwah kepada ashiroh, keluarga akrobin, keluarga yang dekat. Ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi keluarganya, kabilah-kabilahnya atau sukunya. Sukunya suku keturunan Rasulullah, Bani Hasyim, Bani Abdi Manaf ya. Kemudian secara lebih luasnya orang-orang Quraisy yang masih berada di sekitar Mekah. Itu maka Rasulullah setelah menerima ayat itu, beliau naik ke Bukit Sofa di Mekah. Kemudian lamun ayeuna mah orasi maksudnya memerintahkan mengajak kepada keluarga dekatnya ya, menyampaikan tentang risalah ya, bahwa aku ini adalah nabi dan rasul utusan Allah ya, yang mengajak kalian kepada penyembahan hanya kepada Allah. Maka ada orang keluarga yang paling keras penentangannya pada saat itu Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah kemudian menentang. Jadi dianggap ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini ajaran yang melanggar, merubah tradisi nenek moyang. Nah, sehingga banyak penentangan. Nah, di antara bentuk-bentuk penentangannya itu kemarin disampaikan ayat 4 ya, ayat 4 cara. Jadi yang pertama kita ambil hikmah kenapa dakwah Rasulullah langsung ditentang pada saat itu. Karena memang targetnya itu, bahkan di sini disampaikan dalam sejarah Muhammad Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa menyampaikan kepada keluarganya, kemudian mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi ngagogoreng berhala, ibarat berhala teh nuju dipuja-puja ku masyarakat teh, ku mayoritas masyarakat teh, tiba-tiba ia muncul seorang
Muhammad dan datang mencela. Otomatis itu nyegagnya gitu. Penguasa, ya, para penguasa Quraisy, para pembesar Quraisy, ya, mereka yang sedang memuja-muja, memuliakan berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat. Ya. Kemudian datang Muhammad membawa ajaran baru yang kemudian bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Otomatisnya dengan kekuasaan mereka ya, akan melakukan penentangan. Di antaranya tantangan cobaan dari mereka, ujian cara menghadang dakwah Rasulullah itu, di antaranya yang pertama, tahapan pertama oleh orang-orang Quraisy itu dengan cara persuasif, namanya, tidak mengganggu secara fisik, tapi orang-orang Quraisy membuat nama istilahnya teh opini hoaxnya gitu. Oh iya, ajaran Muhammad itu ajaran sesat, gitu ya. Hati-hati kalau deket-deket jeung Muhammad. Kemudian mereka menyebut Muhammad sebagai orang gila, tukang sihir, menyebut Al-Qur'an sebagai dongeng. Itu nu digembor-gemborkeun di media zaman Quraisy, gitu ya. Sama dulu juga ya digembar-gemborkan kepada orang-orang yang datang ke Mekah ketika bulan haji oleh orang-orang Quraisy, disampaikan hati-hati jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Dia pembawa ajaran sesat, kelompok radikal. Hati-hati. Itu baru itu. Namun ada cara yang terakhir ya, yang mereka lakukan itu diantaranya ketika beberapa cara ini tidak mental, tidak efektif, maka ada pembesar Quraisy yang mendatangi Rasulullah. Begini saja Muhammad, ya. Oke, 1 tahun kita negosiasi. 1 tahun kamu menyembah berhala, nanti tahun depan saya menyembah Allah. Nego, katanya. Rasulullah diajak seperti itu oleh orang-orang Quraisy. Tentu saja Rasulullah menolak. Nah, karena yang diinginkan bukan itu. Tujuan dakwah Rasulullah itu mengajak semua manusia menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi empat upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya, dengan cara persuasif itu tidak efektif. Kemudian setelah itu tidak efektif, maka ada dengan cara melakukan tekanan, ancaman secara fisik. Nah ini ya, jadi aya episode anu mengerikan di masa awal-awal dakwah, di mana kita melihat banyak para sahabat, mereka ingin masuk Islam itu, ingin memeluk Islam itu, ingin beriman itu harus benar-benar berdarah-darah. Ai urang mah ayeuna mah dianterannya gitu. Hidayah teh, iman teh dianteran. Tanpa harus ada pengorbanan. Maka di antara orang-orang musyrik kemudian ya, pemimpin-pemimpin Quraisy itu melakukan cara yang lain. Setelah itu mereka bermusyawarah dihadiri oleh 25 orang yang terdiri dari para pembesar Quraisy. Di musyawarah, maka dalam Al-Quran disampaikan, innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang kafir, sebagian mereka adalah penolong dari sebagian yang lain. Mereka itu bersatu padu, tolong menolong, berjamaah. Orang-orang kafir itu memadukan kekuatan. Maka kata Allah, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi kalau kalian bercerai-berai, kalau kalian tidak berjamaah, maka akan terjadi fitnah yang besar. Nah, artinya sama ya, musuh-musuh Islam, musuh Rasulullah SAW itu tidak sendiri, mereka menyusun kekuatan. Sampai di sini dikumpulkan
25 pembesar Quraisy, ya, dipimpin oleh Abu Lahab. Maka disitulah disepakati, ya, bahwa tekanan harus diperkuat. Nah, di dalam perjalanan sejarah yang paling pertama menolak dakwah Rasulullah itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Nah, kemudian bukan hanya menolak, tapi Abu Lahab dan istrinya itu paling aktif mengganggu. Di istrinya Abu Lahab itu kan rumahnya teh berdekatan sareng Rasulullah. Upami Rasulullah bade kaluar teh sok naon nyimpenan cucuk rungga tas puguh bangsa kotoran mah. Sehingga dalam riwayat disebutkan kadang Rasulullah harus membawa sebuah pelepah korma untuk menghilangkan kotoran-kotoran di jalan. Anu dihalang-halangkeun ku orang-orang Quraisy, terutama keluarga Abu Lahab dan istrinya. Maka disebut di surat Al-Lahabnya, tabat yada abi lahabim wa tab ma agnan humaluhu wa ma kasab saya selana rondalah talahab. Terus wa mro'atuhu hammalatal hatab, wa mro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah tukang pembawa kayu bakar. Langsung diabadikan ke Allah, tokoh-tokoh penentang dakwah. Surat Al-Lahab. Nah, kemudian di antara permusuhannya tadi keluarga Abu Lahab dan istrinya, di samping menghalang-halangi jalan, kemudian kebiasaannya adalah mengejek dan mengolok-olok dengan penghinaan-penghinaan. Jadi namun pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Maka karena Rasulullah SAW itu dilindungi oleh keluarga Abu Thalib, maka tidak ada orang yang berani mengganggu Rasulullah kecuali Abu Lahab. Pembesar-pembesar Quraisy yang lain tidak berani mengganggu pribadi Rasulullah kecuali Abu Lahab. Ya. Nah, kemudian yang kemudian dijadikan target adalah pengikut-pengikut Rasulullah SAW dari kalangan hamba sahaya, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nah, dia diabadikan ya beberapa sejarah tentang orang-orang yang dianiaya karena masuk Islam, karena keimanan. Nah, kemudian sebelum itu, ya, di sini disampaikan beberapa tindakan orang-orang Quraisy ya, kepada fisik Rasulullah. Sering kali Rasulullah SAW ya, ketika sholat di Ka'bah, ya, kemudian dilempari kotoran. Bahkan pernah terjadi ketika Rasulullah ada orang-orang Quraisy menunggu Rasulullah sholat, kemudian ketika sujud di punggungnya ya, disimpenan kotoran onta. Sampai Rasulullah lama sujud dan kemudian oleh anaknya disingkirkan baru, kemudian Rasulullah bangkit dari sujud. Gambaran-gambaran seperti itu. Mereka sudah mengancam kepada fisik. Itu Rasulullah wae ya, harus seperti itu dalam mengemban dakwah Islam. Nah, kemudian ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengalami penyiksaan. Anu terkenal kemarin disampaikan adalah siapa? Bilal ya.
Bilal bin Rabah, seorang budak, seorang hamba sahaya, yang kemudian ketika beliau diketahui memeluk Islam, maka oleh dunungannya kemudian disiksa, dibawa ke tempat yang panas di tengah padang pasir, kemudian badannya ditimpuk dengan batu atau dibebani dengan batu. Bilal itu termasuk sahabat yang paling keras siksaannya setelah keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Jadi memang perilaku asli, karakteristik asli orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki power, pasti mereka akan melakukan sesuatu yang mengisnya, tidak masuk akal. Bukan masuk akal, tidak masuk rasa kemanusiaan. Sementara hari ini nesok disebut-sebutnya Islam sadis, Islam apalagi, padahal sepanjang sejarah orang-orang kafir, dari mulai orang-orang Quraisy sampai hari ini orang-orang Yahudi, ya, perilaku mereka itu perilaku yang benar-benar sadis, keji. Apalagi kalau melihat hari ini Israelnya, Yahudi, mereka melakukan pembantaian, tindakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Yahudi, kemudian apalagi orang-orang kafir dari kalangan Syiah kapungkur, ya, di Syria, di Suriah, itu pun sama. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam, ketika mereka memiliki kekuasaan, memiliki power, mereka akan bertindak sewenang-wenang. Jadi menganggap kepada umat Islam itu lebih hina daripada binatang. Nah, sementara kita umat Islam didoktrin supaya lemah lembut kepada orang-orang kafir. Nah, ayat disebut dengan naon? Ayat nama agama teh pluralisme. Ayat istilah baru ayat namanya gitu. Mudah-mudahan tahun berikutnya tidak ada lagi program itu. Non modernisme. Jadi itu program, pokoknya poinnya teh umat Islam jangan merasa dirinya paling benar. Ada ajaran seperti itu. Sehingga ketika berhadapan dengan orang-orang non-muslim harus toleran. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu memang dari kecil didoktrinnya untuk benci terhadap Islam. Jadi pemain ngadangokeun sa Ustadz Felix Yao-nya ketika masih Nasrani, itu menyampaikan bahwa saya ini didoktrin sejak kecil itu untuk benci kepada Islam. Sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kelas 5 SD, di pendidikan SD di Israel, pelajaran geografi geografi itu sudah mempelajari wilayah-wilayah yang mayoritas kaum muslimin. Kelas 5 SD. Kemudian SD itu sudah dilatih dengan berlatih senjata. Sasarannya orang-orang Islam. Dari kecil mereka sudah didoktrin. Sementara umat Islam diajarkan gitu, supaya bersikap lembut kepada orang yang berbeda keyakinan sama Islam. Nah ini ya, jadi dengan membaca sejarah ini kita akan mengetahui karakteristik asli orang-orang kafir. Hati-hati. Kami kapungkur mah pun bapak sok yekeun. Hade cenah lamun naon aya cacing. Naon cacing keur nguseup nya. Lamun aya orang kafir bager, hati-hati gitu. Pasti aya kebutuhan. Lamun aya cacing ngarengkol,
ulah ujug-ujug dicaplok gitu, bisa teh useup gitu. Bila orang-orang kafir bager, hati-hati ulah langsung percaya. Nah, memang karakteristik orang-orang kafir itu seperti itu. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa tokoh ya, Quraisy yang diabadikan di dalam Al-Quran ya, tentang sifat mereka. Di antaranya Al-Ahnas bin Sarik As-Saqafi, termasuk orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Al-Quran memberi 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, keadaan Al-Ahnas bin Sarik As-Saqafi. Di antaranya dalam surat Al-Qalam ayat 10-13. Wala tuti kulla hallafim mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Nah, ini karakteristik yang pertama, banyak bersumpah kemudian hina. Hammajin massa'im binamim, kemudian banyak mencela. Mana ilil khairi mu'tadin asim, yang kian kemari menghambur fitnah, yang kemudian banyak menghalangi perbuatan baik. Utulim ba'da dzalika zanim, yang kemudian dia melampaui batas, lagi banyak dosa, kaku, kasar, dan kemudian terkenal kejahatannya. Ayat ini menjelaskan tentang tadi Al-Ahnas yang senantiasa mengganggu, melakukan tekanan-tekanan terhadap Rasulullah SAW. Akhwan barakallahu, ada beberapa tindakan banyak ya di sini, sikap yang langsung kepada fisik Rasulullah SAW. Di antaranya mengganggu ketika sholat, kemudian menimpukan kotoran-kotoran unta. Namun Rasulullah SAW, siksaan-siksaan ataupun tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah itu, bagi Rasulullah itu tidak begitu berarti, pengaruh lah, ya. Ini salah satu mental yang harus jadi hikmah. Mental seorang mukmin, mental seorang dai, ya. Karena berdakwah itu merupakan taklif, kewajiban bagi setiap mukmin, muslim. Baligu andi walau ayah. Janten dakwah mah ya, menyampaikan yang diketahui walaupun satu ayat. Untuk kedah masantren heula lami-lami, ya, dakwah mah syaratna asal dia mengetahui walaupun satu ayat, ya, dakwah. Tapi kalau upami janten ulama memang pada banyak ilmuna, ya, pengalaman. Tapi untuk dakwah gitu, tidak disyaratkan harus banyak ilmu, tapi kalau banyak ilmu lebih baik gitu. Karena dakwah itu walaupun satu ayat itu harus disampaikan, tapi syaratnya harus mengetahui dulu, harus memahami dulu. Satu ayat pahami, satu urusan pahami dengan benar, boleh disampaikan. Dan dakwah itu pun ya, tidak harus di mimbar. Makanya tadi ada tahapan-tahapan. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, ya, bahwa tahapan yang disampaikan dalam sejarah, pertama ada perintah untuk mendakwahi keluarga. Ya. Artinya membuktikan bahwa, menunjukkan bahwa dakwah ini kewajiban bagi setiap orang mukmin dan muslim sesuai dengan kemampuan. Kalau dia seorang pribadi, maka dia harus mampu mendakwahi dirinya pribadi. Ya. Dia seorang bapak, ayah, maka dia harus mampu berdakwah kepada keluarganya. Kalau dia seorang presiden, dia berarti tanggung jawab kepada rakyatnya. Nabi Muhammad SAW tanggung jawabnya
kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia. Maka Rasulullah SAW ya, tidak bergeming, ya, tidak pengaruh lah. Jadi salah satu mental dai itu harus kuat mental. Namun istilah ayeuna mah ulah baperan. Ya. Jadi ketika dakwah kemudian ditolak, ulah baperan. Hari ini mah ya media sangat terbuka. Kebaikan-kebaikan itu ya, bisa dikomentari dengan bebas oleh orang-orang yang tidak suka. Kalau para dai baperan, non istilah nanti bahasa Sundana baperan itu non. Letak saeuteut payaan lah gitunya. Itu payaan maka dakwah tidak akan berjalan. Rasulullah itu ya bukan hanya dicaci maki, bukan hanya difitnah, bukan hanya dijelek-jelekan, tetapi secara fisik pun Rasulullah ya, dilecehkan. Maka orang-orang Mekah juga sama ya. Abu Jahal selagi dia mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang terpandang. Ini upaya orang-orang Quraisy menghalangi dakwah. Kalau orang-orangnya kalangan rendahan, orang-orang miskin, maka ditakut-takuti, disingsieunan. Ya. Kalau orang-orangnya terpandang, para pengusaha, para pejabat, maka diiming-imingi ya, dengan uang dan kedudukan supaya tidak mengikuti Muhammad, tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW, tidak mengikuti Islam. Hari ini pun sering terjadinya. Kemudian di antara sahabat yang mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman daripada orang-orang Quraisy itu diantaranya paman Utsman bin Affan. Pernah diselubungi tikar dari daun kurma, lalu diasapi dari bawahnya. Ini siksaan ala Quraisy. Diselubungi tikar dari daun kurma, kemudian dari bawahnya dihasapkan, dipuput. Kemudian tatkala ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Mus'ab bin Umair, itu sahabat Rasulullah yang masuk Islam, kemudian diketahui oleh ibunya, kemudian diusir. Padahal Mus'ab bin Umair itu terkenal orang selalu berdandang ayeuna mah perlente lah itu. Orang yang serba berkecukupan. Kemudian diusir oleh ibunya dari rumahnya sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Jadi teripasihan makan, diusir sampai ke kulit dari Mus'ab bin Umair mengelupas seperti ular yang berganti kulit, megar. Ya. Ini siksaan. Kemudian jadi Bilal ya. Saat menjadi budak Umayyah bin Khalaf, pernah dikalungi tali di lehernya. Lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Mekah. Jadi Bilal dicangreud gitunya, jika berarti jika munding domba teman-teman. Dikalungi tali di lehernya, kemudian digusur, diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa lari di bukit di Mekah. Ini gaya Quraisy, gaya penyiksaan orang-orang Quraisy. Yang kata orang-orang kafir, ya, hak asasi manusia. Ini padahal aslinya ya bengis. Kemudian lehernya membilur karena bekas jeratan tali itu. Karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Jadi jika satu, maksudnya
di talian. Nah, Dani ini domba, namanya digusur ke budak, dicepret itu Kang. Itu perlakuan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dia disuruh duduk dan di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tetap di tengah ufuk, lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Mekah. Kemudian Umayyah meminta sebuah batu besar, lalu diletakkan di atas dada Bilal, seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati dan mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Ini penyiksaan terhadap Bilal. Ya, kemudian jawaban Bilal hanya satu, ahad, ahad, di tengah-tengah penyiksaan. Ini bisa digambarkan hadirin rahimakumullah, ya, orang-orang pendahulu kita untuk beriman dan mempertahankan iman seperti itu, harus mengalami perjuangan seperti itu. Sekali lagi, kita mah ya, gitu, milik sangat besar, bersyukur sangat besar. Lahir dari orang tua, lahir dari rahim orang tua Muslim. Kurang tilahir gegis Islam, katanya. Kamu anu ibu bapak anak ustadah ajengan, lebih spesial. Tidak ada tantangan masuk Islam. Anu di Indonesia lah katanya. Ayah di dia teh ayahnya anu pas anu orang tua anak sanes Muslim. Jadi dia mah bersyukur masih nikmat sadaya pas lahir oge geus Islam. Maka alangkah bodoh kuadrat saur Paji Adang mah. Kalau sudah diberikan berbagai kemudahan untuk mengenal iman, mengenal Islam, kemudian ngaji wae mung, sebenarnya ini bahaya kuadrat. Ini sudah diberikan fasilitas di orang. Pertama, fasilitas orang tua yang sudah Muslim, rahimna rahim Muslim. Lahir di Indonesia anu aman tentram loh jinawi. Jadi segala rawasnya itu di Indonesia aman, tentram, naon deh, loh jinawi, segala aya, fasilitas untuk meningkatkan kecerdasan teh di Indonesia mah aya. Benten sarang di Saudi di Arab. Saja jalan teh batu we ungkul kan gitu. Panasna tara kirang ti 30 derajat kan. Ini gambarannya. Jadi sejarah ini menyampaikan bahwa memang Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu kita. Dan kita ini menikmati. Orang harus tinggal nikmatna. Terus di naon teh? Terus di bakian gitu. Maka alangkah ruginya kalau masih menolak dan berpaling. Maka termasuk berpaling dari agama itu tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan. Dina pembatal keislaman, nah terakhir salah satu pembatal keislaman itu adalah al-i'rad, ya, berpaling dari Islam dengan tidak mau mempelajari dan tidak mengamalkan. Nah itu ya, itu Bilal ya, perjalanan Bilal bin Rabah. Yang kemudian Bilal ketika beliau disiksa, datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Jadi ditukar ya. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Harga Bilal itu 5 keping perak. Nah ini peran Abu Bakar ya, dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW, yaitu beliau membebaskan orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam ya, dari kalangan hamba saya, diantaranya Bilal. Kemudian ada Ammar bin Yasir, ya, budak dari Bani Mahjum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin
Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara lalu menyiksa mereka. Nabi SAW lewat selagi mereka disiksa. Nah, ini Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Ini ketika disiksa, diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda dengan anu sudah masyhurnya, ya. Sabron wahai keluarga Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu adalah di surga. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak bisa memberikan bantuan berupa perlawanan fisik karena di masa itu masa lemah. Maka Rasulullah hanya bisa memberikan motivasi kekuatan dengan memberikan kabar gembira kepada keluarga Yasir dengan surga. Karena pada saat itu tidak boleh melawan. Belum ada perintahnya untuk melakukan perlawanan. Kemudian Yasir meninggal dalam penyiksaan itu. Dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam oleh Abu Jahal dengan menggunakan tombak. Dia terkenal ya, Sumayyah itu wanita pertama yang syahid karena penyiksaan oleh Abu Jahal, oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Ammar, anaknya Yasir yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Jadi dikubur di pasir Arabnya gitu. Sanes pasir Galunggung. Pasir Galunggung mah dolar namanya, pasir Arab mah penyiksaan. Di naon dikubur salit, kemudian di luhurna ditindihan ku batu anu panas di tengah kondisi cuaca iklim Mekah mau panas, bahkan sampai 50 derajat telepatnya pernah. Mekah Madinah itu suhunya sampai 50 derajat. Bayangkan ku panas matahari ku panas sama semua dikubur sareng batu. Nah, sampai mereka menyatakan, kami tidak akan membiarkanmu kecuali engkau mau mencaci Muhammad. Ini yang disampaikan oleh orang Quraisy kepada Ammar. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza. Maka dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka hingga dilepaskan. Jadi ini ayat yang pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disiksa, dipaksa untuk melakukan kekafiran. Itu ada ikrohnya istilahnya. Maka pada saat itu Ammar mengatakan, kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Tetapi setelah itu Ammar datang kepada Rasulullah sambil menangis, meminta ampun, menyampaikan kejadian tersebut. Ya Rasulullah, saya sudah mengucapkan kata-kata kekafiran, menyesal, menangis. Maka turunlah ayat surat An-Nahl ayat 103. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, jadi orang yang dipaksa untuk kufur tadi disiksa, itu boleh melakukan kekafiran pada saat itu. Jadi terpaksa itu karena siksaan, ancaman yang mengancam jiwa pribadinya atau jiwa keluarganya. Akhirnya makan sok kayak istilah ya. Seseorang yang diancam tetapi keluarganya pun diancam. Sok lamun teu ngaku budak maneh leungit. Nah,
Itu model pengancaman zaman sekarang itu sering terjadi. Maka boleh melakukan ucapan kekufuran karena terpaksa apabila jiwanya terancam. Tapi pami disogok mah sanes terpaksa itu. Jadi keterpaksaan itu ketika mengancam jiwa, ya, jiwa dirinya atau keluarganya. Nah, kemudian ada lagi ya Abu Fakihah. Dia contoh-contoh supaya seorang terangnya gitu, bahwa perjuangan Islam sampai kepada kita itu melalui orang-orang yang harus berdarah-darah, melalui pengorbanan orang-orang sebelum kita yang mengalami penyiksaan. Nah, di sini ada Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abidar, diikat kakinya dengan ikatan kencang lalu diseret di atas tanah. Kalau tadi Madinah leher juga doma, kalau sekarang Aflah ini atau Abu Fakihah ini kakinya diikat kemudian diseret di atas tanah. Ada lagi Khobab bin Al-Ard, budak milik Ummu Amar, juga mendapatkan berbagai penyiksaan. Mereka mencengkram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya dan menelentangkannya di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Nah, ini lebih kejam lagi ya. Rambutnya dicengkram, ditarik, kemudian membelitkan tali di leher, kemudian digusur. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinirah, Nahdiah dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba saya juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti dialami orang-orang lemah lainnya. Nah ini, Iwan Fidin Rahimakumullah, banyak para sahabat terutama di kalangan orang-orang lemah, di kalangan hamba saya yang masuk Islam, kemudian mendapatkan siksaan saking kemudian bencinya orang-orang Quraisy. Maka ada beberapa budak yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Budak-budak yang masuk Islam, hamba saya yang masuk Islam, dibebaskan oleh Abu Bakar. Di antaranya ya, Bilal dan Amir bin Fuhairah. Nah ini, orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas pasir. Sebagian lagi ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelentangkannya di atas pasir panas. Nah, daftar orang-orang yang masuk Islam karena masih banyak. Ya. Jadi menurut penulis sejarah ini, ya, bahwa daftar orang-orang budak yang lemah yang masuk Islam itu masih banyak dengan berbagai bentuk penyiksaan. Nah, itulah sebagai gambaran. Tapi Rasulullah SAW kemudian setelah peristiwa penyiksaan itu, banyak sahabat setelah dakwah terang-terangan, kemudian banyak sahabat yang masuk Islam dan yang diintimidasi, maka Rasulullah SAW membolehkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyembunyikan keislaman. Di Islam itu ketika masuk Islam, api-api we, ulah dianggap, ulah terang-terangan dalam rangka keamanan, karena kondisi masih lemah. Bahkan nanti di selanjutnya Rasulullah memiliki basis dakwah yaitu yang disebut dengan Darul Arqam. Ada sebuah rumah di antara Bukit Sofa dan Marwa. Itu rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu sebagai pusat dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini membuktikan, menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah itu memiliki organisasi terencana, ya, kemudian memiliki tahapan dan strategi. Henteu nyalira. Padahal ada masing nyalira gitu ya, saeun Rasulullah teh kantun nyungkeun ka Allah nya mukjizat berebet sarab Islam. Tapi ini Rasulullah menjalani tahapan-tahapan seperti ini untuk pelajaran bagi
umat selanjutnya bahwa dakwah itu adalah tugas setiap muslim mukmin dan beginilah tata caranya. Inilah pentingnya membaca sejarah. Hadirin rahimakumullah, terus jam salapan itu salit-salitnya. Jadi itu upaya penentangan dakwah orang-orang Quraisy itu ada dengan cara lemah lembut, bukan lemah lembut, persuasif. Tidak dengan kekerasan, ada yang dengan kekerasan. Tetapi ya, ketika kekerasan bentuk-bentuk penyiksaan berlakunya hanya kepada orang-orang lemah. Kepada Rasulullah secara pribadi tidak mereka tidak berani karena Rasulullah di bawah perlindungan Abu Thalib. Jadi upami ayeuna mah katanya upami kapungkur mah aya hukum negara teh yang memberlakukan bahwa pemimpin kabilah boleh melindungi siapa saja yang dilindungi. Hak naon sebut nanti? Hak prerogatif lah katanya, hak perlindungan. Nah, pami ayeuna mah dina hukum urang aya hak berserikat. Jadi ada undang-undang yang melindungi kita berkumpul, melakukan ibadah. Itu dilindungi ke undang-undang. Jadi ketika ada orang kafir mengganggu umat Islam, itu bisa dilaporkan. Modelnya seperti itu zaman akhir. Upami kapungkur mah perlindungan keluarga. Abu Thalib sebagai penjamin Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun sakumaha pi omongeunana eta nu dilindungi, moal bisa diganggu. Sebab hukum di zaman Quraisy seperti itu, hukum perlindungan keluarga. Abu Thalib itu sebagai tokoh di Quraisy. Seperti kemudian juga ada Abu Daginah yang kemudian menjadi pelindungnya Abu Bakar. Jadi tokoh sistem hukum undang-undang di zaman Quraisy itu seorang pemimpin kabilah bisa melindungi siapa saja. Nah itu ya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan jantan motivasi kanggo urang sadaya bahwa pertama poin yang harus kita ambil bahwa perjalanan Islam sampai kepada kita ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan darah para sahabat. Itu di zaman Rasulullah dacan pami datang hadiahnya gitu. Sampai ke Indonesia gitu ya. Sampai ke Indonesia nenek moyang kita oge sabaraha juta. Maka mengingat ya harus hari santri, kemarin hari santrinya 22 Oktober santri kudu apal sasakalana. Jadi 22 Oktober itu aslinya itu bukan hari santri. Jadi 22 Oktober itu turunnya fatwa dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Fatwa ulama yang memerintahkan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jadi pamitaya fatwa jihad sareng resolusi jihad 22 Oktober mual aya 10 November. Gitu ya, sejarahna. Mun teu aya 10 November berarti NKRI itu bakal mual aya gitu. Da direbut deui ku walana. Nah, jadi kapungkur teh nya para ulama setelah Indonesia merdeka sekilasnya khusus kanggo santri sareng bapak-bapak setelah Indonesia merdeka 1945 kemudian orang-orang Indonesia merdeka itu ketika dijajah Jepangnya, proklamasi itu ketika dijajah Jepang. Jepang itu mundur karena Hiroshima dan Nagasaki dibom, jadi Jepang lemah. Akhirnya para tokoh di urang menuntut Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang lemah. Nah setelah proklamasi, aya kabar Belanda erek balik deui ke Indonesia.
Itu dibonceng ku Inggris. Ada Jepang geus eles orang balik deui ke Indonesia, ada naon masih keneh seueur keneh gitunya jajaheunana. Nah, para ulama pada saat itu khususnya kalangan NU, ulama-ulama pondok pesantren mengetahui bahwa akan datang Inggris membonceng Belanda, nikah itu turun di Surabaya di Perak. Maka para ulama sejak tanggal belasan Oktober pada saat itu berkumpul dan lahirlah fatwa jihad. Imam Syekh Hadratus Syekh siapa? Hasyim Asy'ari, tokoh NU, pemimpin NU, pendiri NU pada saat itu mengeluarkan fatwa. Wajib bagi seluruh rakyat yang ada di sekitar Surabaya, 95 km dari Surabaya, wajib jihad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi 95 km itu sejarak dengan sholat jama qashar. Jadi kan di kalangan pendapat Imam Syafi'i mah sholat itu boleh dijama upami melakukan perjalanan lebih dari 95 kilo. Lamun di kalangan Mang Dindin mah kasih sayongnya tiasa. Contohnya seperti itu. Nah, itu fatwanya seperti itu. Nah, lahirlah fatwa jihad sehingga terjadilah pertempuran di Surabaya. Nah, keluar fatwa 22 Oktober supaya melakukan perlawanan. Maka tanggal 26 sampai 20 sampai 30 Oktober itu terjadilah pertempuran di Surabaya. Jadi tentara Inggris mendarat langsung diserbu ku rakyat sareng ku santri, sareng ku bonek. Maka terjadilah peristiwa Jenderal Malabi, jenderalna paeh gitunya. Jadi panglima perang eleh ku santri. Sebab santrinya daek ngalawan. Maka diabadikeun ayeuna gitu ku 22 Oktober teh sebagai hari santri tah eta filosofina. Jadi santri teh lain ahli ngaliwat wungkul, tapi ahli ngelehkeun musuh. Ya. Maka kemerdekaan Indonesia bisa dipertahankan. Dan diketahui bahwa pasukan yang datang ke Indonesia pada saat itu, pasukan Inggris pada saat itulah pasukan terbaik, pasukan khusus. Kopassusnya Inggris Belanda, tapi kalah oleh santri. Dan hadirin rahimakumullah, ya. Jadi penjelasan para tokoh NU disampaikan ya, bahwa dahulu itu rata-rata pemimpin sebelum adanya TNI ada yang disebut dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dibentuk oleh para santri dan para kiai. Panglima pertama TKR itu adalah Kiai Haji dari Banten. Jadi ajengan teh plus jenderal. Gitu. Yang kedua diganti orang Tasik. Maka setelah itu rata-rata oleh para tokoh, para kiai tentara itu. Jenderal Sudirman ya kan ustadznya, orang yang paham agama. Sampai hari ini jadilah TNI. Nah ini karakteristik umat Islam itu ya, umat yang pejuang. Maka khusus para santri ya, rajin-rajin membaca terutama sejarah perjuangan umat Islam. Khususnya kalau setelah membaca sejarah Rasul, ya, membaca sejarah tokoh-tokoh di negeri kita, para kiai kita. Jadi bukan hanya membaca biasa-biasa saja. Maka upami kamari ada ya opini yang menjelek-jelekan pesantren, maka dilemahkan. Dan memang target penjajah itu bagaimana pesantren itu lemah. Walaupun memang ya, orang mengakui pesantren teh aya anu lurus, oge aya anu nuju naon
agoda lah gitu ya. Nah, itu sementara anu saya disampaikan, mudah-mudahan janten motivasi kanggo urang sadaya ya, khususnya dina menelusuri perjalanan orang-orang terdahulu kita, orang-orang soleh terdahulu kita, sehingga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.